Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, my friend, my brother, my sister, and everybody. Bertemu lagi bersama saya Joe, tentunya masih di Bardians TV. Oke, kali ini saya akan membahas sebuah mainan yang sangat spektakuler, mainan jadul di tahun 2000-an. Bagi kalian yang lahir di tahun 88, 89, 90, 91, 92 sampai tahun 2000, kebanyakan dari kalian pasti pernah memiliki mainan ini. Oh my god! Jadi zaman dulu itu, setiap hari Minggu, kita disuguhkan dengan tontonan-tontonan film anime yang sangat keren-keren. Namun ada sebuah anime yang mempromosikan mainannya melalui film agar laku di pasaran. Jadi dulu itu ada sebuah film anime yang menceritakan sebuah mainan untuk dipertandingkan. Teman-teman tahun 2000-an pasti pernah melihat filmnya di hari Minggu, dan ketika setelah kalian menonton filmnya, kalian merengek ke orang tua kalian agar dibelikan mainan seperti yang ada di film tersebut. Jadi kali ini saya akan mengajak kalian bernostalgia. Saya akan memperlihatkan mainan-mainan tersebut satu persatu. Apa saja mainan-mainannya itu? Tapi sebelum mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share videonya kalau videonya bermanfaat dan berfaedah menurut kalian. Mainan yang pertama adalah ini. Ini adalah Mini 4WD, atau kita sering menyebutnya itu adalah mobil Tamiya. Dulu tahun 2000-an, kita semua pencinta mainan 2000-an ini pasti pernah melihat atau menonton sebuah film yang berjudul Bakusou Kyodai Let's and Go. Filmnya menceritakan tentang sekumpulan anak yang bertanding menggunakan Tamiya atau menggunakan Mini 4WD ini untuk mengikuti kejuaraan Tamiya. Tokoh-tokohnya itu ada Go Saiba, pemilik Magnum Saber ini. Jadi Magnum Saber ini yang punyanya adalah tokoh utamanya yang bernama Go Saiba. Yang kedua ada Retsu Saiba. Jadi Retsu dan Go ini adik kakak. Dia bekerja sama dalam satu tim untuk memenangkan juara di pertandingan Mini 4WD. Yang selanjutnya ada Tokichi, pemilik Skin X. Lalu ada Ryo, pemilik 3D Jar X. Dan satu lagi ada Jay, pemilik Proto Saber GB. Mereka berlima ini satu tim. Nama tim mereka adalah CRF Victory dulu itu ya. Bentuknya sangat unik. Di belakangnya ada kunci. Kunci ini yang nantinya akan menekan atau menyatukan antara sasis dengan bodi. Jadi seperti ini ya. Nah, bodinya akan menempel di sasis dan akan direkatkan oleh kunci Tamiya ini supaya bodi dan sasis ini tidak lepas. Di dalam sasis itu terdiri dari dinamo dan ada tempat baterai, dan di belakangnya itu ada tombol on off untuk menyalakan Tamiya ini. Lalu selanjutnya ada roller. Nah, roller ini fungsinya adalah supaya si Tamiya ini menempel di jalur Tamiyanya agar bisa belok seperti itu ya. Namun menurut saya mainan Tamiya ini sangat ribet karena tidak bisa dimainkan di sembarang tempat. Jadi kita itu harus punya trek Tamiya atau jalur agar kita bisa membuat Tamiya ini melaju. Oke, yang selanjutnya sahabat-sahabat era tahun 2000-an, saya punya ini. Ini adalah yoyo. Ketika yoyo ini dilempar ke bawah, maka kita bisa menarik kembali yoyo itu supaya kembali ke tangan. Di tahun 2000-an juga, dulu kita pernah disuguhkan dengan tontonan film anime yang berjudul Super Yoyo. Nah, Super Yoyo ini menceritakan tentang seorang anak bernama Shunichi yang bertanding menggunakan yoyo-yoyo canggih. Tapi sebelum ada anime Super Yoyo, zaman dulunya pun yoyo ini sudah ada. Namun, yoyonya tidak semodern sekarang. Dulu itu yoyonya terbuat dari kayu. Permainannya hanya dilempar, lalu ditarik kembali, dan yoyo itu akan kembali ke tangan. Cuma itu. Tapi setelah ada film Super Yoyo, kita diperlihatkan bahwa permainan yoyo itu tidak hanya seperti itu. Jadi banyak style-style, banyak varian bagaimana cara memainkan yoyo ini. Jadi di filmnya itu kita diperlihatkan cara bermain style yoyo seperti loop the loop, lalu yoyo yang dilempar berputar,
Yoyo itu ketika dilempar ke bawah, yoyonya itu bisa berputar kencang di bawah, lalu bisa kembali lagi ke atas. Dan ada style piramida, dan banyak lagi stylenya ya. Yang selanjutnya, itu ada ini. Ini adalah kartu Yu-Gi. Ini juga sama ya. Kalian pencinta Yu-Gi-Oh pasti tahu cara bermainnya seperti apa. Ini juga dulu ada film animenya yang bernama Yu-Gi-Oh. Di film animenya, kartu Yu-Gi ini ketika dipertandingkan bisa mengeluarkan monster. Namun di dunia nyatanya, itu sangat impossible. Film Yu-Gi itu menceritakan tentang seorang anak yang bernama Yugi Muto yang disuruh menyusun Millennium Puzzle oleh kakeknya. Ketika Yugi berhasil menyusun Millennium Puzzle itu, Yugi dimasuki arwah yang bernama Paro, sehingga ketika Yugi Muto itu akan bertanding kartu Yugi, dia akan berubah karakternya menjadi Yami Yugi atau Yugi kegelapan. Yugi juga memiliki teman yang bernama Junoichi, Honda, dan satu lagi rivalnya itu adalah Seto Kaiba. Jadi si Kaiba ini dia memiliki kartu andalan yang bernama Blue Eyes White Dragon. Nah, beda dengan Yugi. Kalau Yugi, karakter utamanya, dia memiliki kartu andalan bernama Dark Magician. Dark Magician ini memiliki kartu attack bernilai poin 2500 dan poin defense-nya itu adalah 2100. Cara bermain kartu Yugi sangat simpel, tidak seperti Tamiya ya. Jadi Yugi bisa bermain dimanapun. Kita cukup memiliki satu pack kartu dan satu kalkulator untuk menghitung life poinnya. Kartu Yugi ini beragam, ada kartu monster, ada kartu spell, ada kartu magic, dan ada kartu trap, dan banyak lagi jenis-jenis kartunya. Cara bermainnya ketika kita menyimpan kartu ini dalam posisi attack, ya, kalau kita menyimpan kartu ini dalam posisi potret seperti ini, berarti kita menggunakan poin yang ada di attack. Tapi kalau kita putar kartunya seperti ini, landscape, berarti kita dalam keadaan posisi bertahan dan kita menggunakan poin yang ada di defense atau div, seperti itu. Dan yang selanjutnya, saya akan memperlihatkan permainan ini. Ini adalah Duel Master. Saya masih membahas tentang permainan kartu. Sama seperti Yugi, namun agak sedikit berbeda ya cara bermainnya. Dulu juga ada film anime yang menceritakan tentang permainan kartu ini. Animenya bernama Duel Master. Dalam animenya menceritakan tentang seorang anak bernama Sobu yang terobsesi seperti ayahnya. Jadi dia berkiblat kepada ayahnya, ingin menjadi pemain kartu Duel Master yang hebat seperti ayahnya. Desain belakang kartunya pun seperti ini. Namun ukurannya sama. Ukurannya sama seperti kartu Yugi. Cara bermainnya, pertama-tama kita harus menyiapkan side 5 kartu. Nah, 5 kartu ini nantinya akan menjadi side, dimana ketika side ini hancur, kelima kartu side ini hancur, maka dia yang kalah. Kita menggunakan poin yang ada di kartunya. Poin terbesar, dia yang menang. Namun, kartu Duel Master ini tidak sepamiliar Yugi. Kalau kartu Yugi itu, menurut saya sudah sangat familiar dan sangat-sangat terkenal. Hampir semua pencinta mainan jadul tahu kartu Yugi. Namun, tidak semua pencinta mainan jadul tahu permainan Duel Master ini. Yang selanjutnya, saya punya ini. Ini adalah Bakugan. Bentuknya seperti kelereng, namun Bakugan ini bisa jadi monster. Saya masih membahas permainan yang menggunakan kartu, namun Bakugan ini bedanya ketika kita bermain kartu, kita butuh brawler seperti ini. Ya, di tahun 2000-an juga ada film yang berjudul Bakugan Battle Brawlers waktu itu ya. Filmnya menceritakan tentang seorang anak yang bernama Dankuso yang memiliki Bakugan yang bernama Drago. Bakugan ini nama pemiliknya adalah Dankuso, ya, partnernya si Dankuso, tokoh utama dari film Bakugan tersebut. Bakugan ini sangat unik. Ketika kita lempar Bakugan ini, maka dia akan berubah menjadi monster. Contohnya seperti ini ya. Nah, kita ulang sekali lagi. Nah, berubah. Dan ini adalah Drago namanya. Permainannya sangat unik, namun agak-agak sedikit ribet. Jadi yang pertama, kita harus punya 3 Bakugan
kartu karakter, terus lagi kita harus punya arena Bakugan, dan yang terakhir kita harus punya Bakukor namanya. Cara bertandingnya, ketika kita melemparkan Bakugan, Bakugan yang terbuka itu adalah pemenang. Nah, namun ketika Bakugan yang terbuka, dua-duanya, misalnya Bakugan musuh menjadi monster, dan Bakugan kita pun menjadi monster, maka kita menghitung core yang menempel pada Bakugan itu, dan kita membandingkan kartu siapa yang poinnya lebih besar, dia yang menang. Itu penjelasan mengenai Bakugan Battle Brawlers. Oke, yang selanjutnya saya punya ini. Ini adalah Digivice atau alat konektor antara partner dengan Digimon. Ini Digivice tipe G3 atau D3. Jadi, Digivice tipe D3 ini hanya ada di film anime Digimon seri 2 atau Digimon Zero 2. Jadi, dulu itu ada film anime yang sangat keren. Filmnya berjudul Digimon Adventure atau Digimon seri pertamanya, yang berceritakan tentang Taichi dan Agumon. Jadi Taichi ini memiliki partner yang bernama Agumon. Namun, kali ini saya memiliki Digivice di seri Digimon 2. Ini bukan miliknya Taichi, tapi ini milik Daisuke. Daisuke adalah tokoh utama di film Digimon Zero 2, pemilik G3 ini. Nama partner Daisuke adalah Vimon. Cara bermainnya cukup asik kalau menurut saya. Jadi cara bermainnya itu seperti Tamagotchi. Kita cukup memilih satu karakter Digimon yang ada di dalam Digivice ini, dan kita memeliharanya. Seperti kita memberi makan, membersihkan puff kalau dia BAB, memberikan obat kalau misalnya monsternya sakit, dan juga kita bisa melatih supaya ketika bertanding bisa menang. Jadi kita bisa bertanding menggunakan Digivice ini dengan cara menghubungkan Digivice ini dengan Digivice lain. Jadi di sini ada konektor untuk menghubungkan antara Digivice kita dengan Digivice lawan. Nah, cara bermainnya cukup menggabungkan dua Digivice, tekan menu battle, dan kita akan bertanding. Jadi Digimon kita itu yang kita pelihara bisa bertanding di dalamnya, seperti itu. Jadi kita bisa memelihara Digimon dari mulai telur Digimon dan Digimon itu masih bayi sampai Digimon itu berevolusi. Yang selanjutnya saya punya ini. Ini adalah Bidamen ya. Dulu itu ada film yang berjudul Battle Bidamen. Sekumpulan anak yang bertarung menggunakan robot kecil ini. Jadi si robot ini bisa melontarkan kelereng di dalam perutnya. Kita hanya menekan tuas, lalu kelerengnya akan loncat. Gitu, dia bisa nembakin kelereng ya. Kita coba lempar kelerengnya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa mengisi kelereng di dalamnya dan kita bisa menembakkannya dengan menekan tuas ini. Jadi dulu itu ada sebuah film yang berjudul Battle Bidamen. Tokoh-tokohnya itu ada Yamato Delgado. Yamato Delgado ini atau si Yamato ini, dia memiliki partner atau memiliki Bidamen yang bernama Cobalt Blade yang saya miliki ini. Yang selanjutnya ada Gray, terus lagi ada Bull. Temannya si Yamato ini, si Bull, dia memiliki 3 karakter. Yang pertama culun, yang kedua seram ya, yang ketiga rambutnya jadi merah ketika dia mengeluarkan Bidamen. Lalu ada Terry. Jadi di filmnya itu kita diperlihatkan cara bermainnya itu sangat-sangat varian ya. Namun Bidamen yang saya miliki ini tidak lengkap. Jadi seharusnya ketika mau battle itu kita harus memiliki aksesoris-aksesoris yang melengkapi Bidamen ini. Aksesorisnya itu ada DHB atau Direct Hits Battle namanya. Jadi ketika kita battle versus one by one, kita harus memiliki DHB di sini, di depannya ini. Jadi apabila DHB-nya itu lepas karena terkena tembakan lawan, dia yang kalah. Lalu di dalam aksesoris DHB ini, dia satu paket dengan alat buat membidik. Alat itu fungsinya untuk membidik lawan agar tembakannya akurat. Lalu ada juga aksesoris lainnya yang bernama magazine. Magazine ini ditempel di sini. Jadi di belakang kepalanya itu ada lubang, kita bisa menempelkan magazine. Fungsinya adalah agar bisa mengisi kapasitas kelereng lebih banyak. Kalau tanpa magazine, Bidaman hanya bisa menembakkan 2 kelereng. 1, 2. Jadi, kalau tanpa magazine, Bidaman ini hanya memiliki kapasitas 2 kelereng saja.
Tapi kalau menggunakan Magizen, kita bisa menambah kapasitas kelereng kita menjadi banyak. Next. Oke, yang selanjutnya kita punya ini. Ini adalah Beyblade. Beyblade ini adalah gasing yang sangat keren menurut saya ya. Dulu ada sebuah film Beyblade, seri pertama Beyblade itu yang bernama Bakuten Suit Beyblade namanya. Tokoh utamanya ada Takao. Si Takao ini pemilik Beyblade yang saya miliki ini. Ini namanya Dragon. Ada si Kei, pemilik Drancer. Ada Ray, pemilik Dredger. Dan satu lagi ada Mark, pemilik Dracel namanya. Cara bertandingnya juga simple. Kalau menurut saya ini paling simple ya. Tanpa menggunakan baterai, tanpa menggunakan track atau arena. Kalau kalian tidak punya arena Beyblade waktu kecil, kalian pencinta Beyblade pasti pernah mengalami bermain Beyblade menggunakan wajan buat masak. Saya di sini tidak punya pelontar, jadi si Beyblade ini harus menggunakan pelontar atau disebutnya launcher agar gasing ini bisa berputar seperti ini. Di sini ada lubang. Nah, lubang ini fungsinya untuk memasukkan launcher. Setelah Beyblade ini masuk ke dalam launcher, kita tinggal tarik sekuat tenaga dan Beyblade ini akan berputar. Siapa yang putarannya bertahan lebih lama, dia yang menang. Ini namanya adalah Crash Gear Garuda Eagle. Menurut saya, di antara mainan-mainan tadi yang paling favorit ini nih. Selain bentuknya unik, mainannya juga sangat asik menurut saya ya. Bahkan kalau dimainkan sekarang juga sangat nostalgia sekali. Dulu ada sebuah film anime yang sangat-sangat keren, dan saya pun sampai sekarang masih nonton. Kalian pencinta Crash Gear pasti tidak mau ketinggalan film animenya waktu hari Minggu ya. Nama filmnya adalah Crash Gear Turbo Fighter. Dan Crash Gear season keduanya itu ada Crash Gear Nitro ya. Crash Gear Turbo Fighter, tokoh-tokohnya itu bernama Koya Marino. Koya Marino adalah pemilik Garuda Eagle ini. Nah, jadi Garuda Eagle yang saya pegang ini adalah pemilik tokoh utamanya di film Crash Gear tersebut. Yang kedua ada Jiro Oriza, pemilik Raging Bull. Lalu ada Jin Kyosuke, pemilik Dino Spartan. Kurodo, pemilik Shooting Rage. Rival dari Koya Marino adalah Takeshi Manganji tentunya ya, pemilik Gaiki. Gaiki adalah Crash Gear termahal waktu itu di filmnya. Kita bisa buka cover bodinya seperti ini. Nah, di dalamnya itu ada ruang. Di dalamnya ada tempat baterai, 2 baterai. Baterainya sama seperti Tamiya. Lalu di belakangnya ada tombol on off. Dan di depannya ada senjata. Dan senjata ini bisa bergerak ya seperti ini. Bermainnya juga agak-agak ribet sih. Jadi kita harus punya arena Crash Gear-nya. Peraturannya, siapa yang Crash Gear-nya terbalik atau keluar arena, dia yang kalah. Cukup simple ya. Oke guys, itu tadi pembahasan mengenai mainan-mainan jadul di tahun 2000-an. Mainan ini seru itu karena ada filmnya. Jadi gara-gara ada film animenya, jadi mainan ini sangat seru gitu. Jadi menurut pendapat kalian, mana nih yang paling kalian suka di antara mainan-mainan ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Cukup sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Mudah-mudahan kerinduan kalian mengenai mainan-mainan seperti ini bisa terobati setelah kalian menonton film ini. Jadi jangan lupakan mainan-mainan ini, karena mainan-mainan ini yang menemani kalian berbahagia di masa kecil kalian semua. And see you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.